Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Alden, NPM 19 106311700046. Dosen pengampu saya adalah Ibu Rini Mayasari Mkom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Management Software, yang dimana nantinya saya akan menjelaskan mengenai software daripada Project Management ini, kemudian tahapan-tahapannya. Apa itu manajemen proyek perangkat lunak? Perangkat lunak dalam manajemen proyek didedikasikan untuk perencanaan, penjadwalan, alokasi sumber daya, pelaksanaan, pelacakan, dan pengiriman proyek perangkat lunak. Peran dan tanggung jawab dari manajemen proyek perangkat lunak itu sendiri ada beberapa tahapannya, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan bagaimana manajemen proyek perangkat lunak akan berjalan. Kemudian ada leading, dan kemudian ada eksekusi atau execution, atau bagaimana aksi dari manajemen proyek perangkat lunak ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian ada time management atau manajemen waktu daripada manajemen proyek perangkat lunak ini. Kemudian ada budget atau pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk manajemen proyek perangkat lunak. Kemudian ada maintenance atau pemeliharaan sistem dari software project management ini yang akan dilakukan. Kemudian bagaimana mengelola proyek perangkat lunak dengan sukses menurut Forbes. Di antaranya ada yang pertama, yaitu mengambil non-development untuk tim agar fokus pada proyek. Yang kedua ada memotivasi tim. Yang ketiga yakni menghindari perubahan apapun pada tugas setelah ditetapkan. Kemudian fokus dan konsisten. Kemudian mendorong tim dengan keputusan yang bijak. Merampingkan produktivitas melalui delegasi yang efektif, mengenal anggota tim dan membangun hubungan baik, serta membagi rencana dan menetapkan tugas harian tertentu. Itu untuk mengelola proyek perangkat lunak dengan sukses. Selanjutnya adalah saya akan mempresentasikan bagaimana contoh dari aplikasi project management. Salah satunya adalah Asana ini. Asana itu apa? Asana adalah platform manajemen kerja web dan seluler yang dirancang untuk membantu tim mengatur, melacak, dan mengelola pekerjaan. Diproduksi oleh perusahaan yang berbasis di San Francisco dengan nama yang sama, yaitu Asana. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2008 oleh Dustin Moskovitz dan Justin Rosenstein. Asana memprioritaskan tim dan project manager, sementara beberapa opsi software manajemen proyek lainnya hanya berfokus pada penyederhanaan manajemen experience. Asana mendorong semua anggota tim untuk menggunakan software dengan mencapai tujuan melalui fitur yang berpusat pada user dan antarmuka pengguna atau user interface yang sederhana. Selanjutnya adalah fitur yang disediakan oleh Asana. Fitur Asana Project Management Software ini terbagi menjadi 5. Ada yang pertama, yaitu fitur manajemen dan perencanaan. Fitur ini dapat digunakan untuk membuat, menjadwalkan, dan memprioritaskan tugas dalam berbagai format, termasuk daftar tugas, bagan Gantt, dan papan Kanban seperti Trello. Asana sangat memberi kebebasan untuk melacak kinerja tim dan proyek dengan cara yang paling sesuai. Dapat membantu menghadirkan kalender tim kolaboratif yang dapat diakses dan diupdate secara real time. Selanjutnya yang kedua ada fitur kolaborasi. Fitur kolaborasi ini dapat digunakan tim kerja proyek untuk berkomunikasi, berbagi file dan dokumen, serta mengakses aplikasi dari mana saja asal terhubung dengan internet. Setiap aktivitas tugas di Asana terdapat juga kotak dialog di mana tim dapat memberikan komentar untuk berkomunikasi satu sama lainnya, berbagi sumber daya yang membantu kolaborasi tim menjadi lebih baik. Lewat platform ini juga berbagi dokumen seperti spreadsheet, PDF, atau foto memungkinkan mengunggah file ke list task atau tugas yang dipilih. Dan yang paling penting, aplikasi Asana juga tersedia untuk pengguna iOS dan Android. Selanjutnya ada fitur dokumentasi.
dokumentasi. Fitur dokumentasi ini dapat digunakan untuk melampirkan file pekerjaan di Asana, file dan dokumen proyek terkait penugasan sehingga anggota tim dapat memiliki akses cepat ke apapun yang mereka butuhkan. Kemudian ada fitur penganggaran atau budgeting dan pengarsipan, di mana fitur ini merupakan dashboard laporan yang mencakup berbagai prospek proyek, termasuk di dalamnya fitur monitoring dan penyelesaian tugas dari waktu ke waktu, serta perkiraan anggaran. Akan tetapi fitur ini hanya tersedia Asana Premium atau harus di-upgrade terlebih dahulu ke Asana Premium. Selanjutnya yang terakhir ada fitur keamanan. Fitur keamanan ini di Asana yang ditawarkan ada 3, yaitu yang pertama ada Single Sign-On atau SSO Integration, di mana SSO Integration ini terintegrasi dengan sejumlah penyedia SSO yang populer, OneLogin, Google Authenticate, LastPass, dan Bitium. Yang kedua, ada fitur keamanan Two-Factor Authentication atau 2FA. Asana membantu mengatur autentikasi 2 faktor untuk memverifikasi identitas tambahan. Kemudian yang ketiga ada fitur keamanan Advanced Account Permission, yakni Asana memiliki fitur untuk melindungi properti dengan membatasi akses hanya untuk pengguna yang sesuai dengan kontrol izin terperinci, yakni meliputi tugas, tim, dan proyek. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada kekurangan dan kelebihan dari Asana. Untuk kekurangan Asana sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu fitur fungsionalitasnya dalam paket basic sangatlah terbatas, sehingga perlu melakukan upgrade ke paket premium. Yang kedua, support tim tidak selalu tersedia setiap saat untuk paket gratis. Yang ketiga, fitur yang ditawarkan Asana masih kurang banyak jika dibandingkan dengan software alternatif Asana yang sudah memiliki fitur invoice langsung dan budgeting yang lebih komplit. Kemudian yang terakhir yaitu harganya cenderung lebih mahal dari project management software lainnya. Dari kekurangannya itu, kita juga dapat melihat kelebihan dari Asana ini tersendiri. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Asana. Yang pertama yaitu UI UX yang bagus. Asana mudah digunakan, fleksibel, dan cepat berkat desainnya yang responsif dan modern. Tersedia paket basic yang gratis untuk pemula, kemudian sangat baik untuk berkolaborasi antar tim. Aplikasinya sangat mobile friendly sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang terakhir kelebihan Asana itu yaitu menyediakan beberapa format tampilan seperti Gantt, Kanban, list, timeline, dan kalender. Oke, selanjutnya kita akan menginstal dan mengkonfigurasi aplikasi manajemen project yaitu Asana. Kita pertama-tama buka google.com. Setelah kita buka google.com, kita ketikkan di sini Asana. Kemudian kita klik enter. Kasih asana.com-nya telah terbuka di sini. Di sini ada Asana untuk Windows, aplikasi desktop. Kita unduh di sini. Ada unduh 64 bit untuk komputer dengan spesifikasi 64 bit dan ada unduh 32 bit untuk komputer spesifikasi dengan 32 bit. Kemudian kita klik ini unduh 64 bit. Maka akan di sini tersimpan di sini Asana setup.x. Setelah itu kita pindah ke penyimpanan. Di sini sudah ada Asana setup.x. Kita klik kanan, kemudian kita run administrator. Kemudian ini do you want to allow this app to make change to your device? Kita klik yes. Kemudian kita klik run. Setelah kita run administrator, maka tampilannya akan seperti ini. Sedang loading. Oke, setelah loading kita beralih ke sign atau sign up. Karena kita baru pertama kali memulai untuk Asana tersendiri, kita pilih di sini sign up. Oke, sign up kita beri di sini email, nama email pilih ini aja 19106311700046 studentunsika.ac.id sign up di sini. Oke, setelah dimasukkan emailnya, kemudian di sini ada please verify your email. Di sini harus verifikasi email.
Kemudian kita buka Gmail yang telah dimasukkan tadi. Kemudian di sini ada pesan kotak masuk dari Asana. Kita klik di sini untuk memverifikasi email kita yang telah dimasukkan. Oke, setelah kita verifikasi di sini ada selamat datang ke Asana, full name, masukkan nama kita Sita Alden. Kemudian passwordnya kita beri password Asana @2022. Oke, continue. What kind of work apa yang sedang dikerjakan? Misalkan kita akan membuat ini. Kemudian what kind of work do you do? Di sini kita tambahkan pekerjaan kita, misalkan IT. Oke. Di sini main objective Asana. Di sini ada project and process management, ada personal task management, portfolio and workload management. Di sini kita akan what your main objective in Asana. Kemudian di sini ada 3 pilihan, kita harus memilih. Sini ada project and process management, terdiri dari plan project, coordinated task, dan hit deadlines. Kemudian ada personal task management, terdiri dari organize to-dos and plan out my work day. Kemudian ada portfolio and workload management. Kita pilih ini aja, project and process management. Kita pilih, kemudian kita continue. Di sini let's set up your first project, something or team currently working on. Sini tambahkan IT software, misalkan kita nama timnya apa, tim IT software. Oke. Kemudian di sini ada replace broken keyboard, proses software lisensi, dan new hard disk setup. Kemudian di sini ada pekerjaan apa saja yang harus dilakukan untuk IT software ini. Misalkan di sini memperbaiki keyboard yang rusak, atau software lisensi, atau disk setup. Misalkan kita akan membuat testing aplikasi. Di sini testing aplikasi. Kemudian ada software lisensi di sini. Kemudian di sini memperbaiki disk. Kemudian di sini ada bagaimana progresnya gitu ya. Ada yang sedang selesaikan masalahnya, ada yang melakukan, ada yang sedang dikerjakan, dan ada yang sudah gitu. Oke, kita continue saja. Kemudian di sini ada layout dari projectnya ini, ada list atau kita pilih board ini seperti ini. Kemudian kalau timeline itu seperti ini. Kemudian untuk kalender ini seperti ini. Buat misalkan seperti ini saja kalender untuk timeline waktu. Ini adalah manajemen waktu, seperti termasuknya ke time management. Kemudian kita continue saja di sini. Setelah kita continue, ada di sini ada teammate email. Nah, ada beberapa tim yang akan membantu gitu. Nanti jadwal-jadwal ini tersendiri, manajemen waktu ini akan terkirim ke alamat email tim yang ada di IT software seperti itu. Misalkan email dari rekan saya atau dari misalkan ada 2. Oke, kita continue di sini. Oke, get Asana for all your screens. Download Asana. Oke, keep untuk sekarang. Kemudian kita simpan. Oke, di sini karena kita memakainya untuk percobaan gitu ya. Jadi di sini ada masa trial untuk 30 hari atau 1 bulan. Nah, untuk dari tim IT software sendiri, manajemen project IT software sendiri ada terdiri dari 3 anggota tim. Ini ada anggota tim yang pertama, kemudian anggota tim yang kedua, anggota tim yang ketiga. Kemudian di sini ada home untuk tampilan dashboard atau tampilan awal dari Asana tersendiri. Di sini ada search, kemudian di sini ada my week, kemudian di sini ada keterangan berapa pekerjaan yang telah selesai oleh tim. Kemudian di sini ada customize home, kemudian company settings. Kemudian di sini ada my priorities. Di sini jadi kita kalau ingin memprioritaskan pekerjaan, kita tinggal klik saja di sini, kita klik, kemudian kita tulis apa, misalkan testing aplikasi itu yang paling urgent gitu ya.
Testing aplikasi. Oke, di situ. Di sini prioritasnya berarti testing aplikasi. Kemudian di sini ada project manajemen yang akan kita lakukan, karena tadi sebelumnya telah membuat, yaitu project manajemen dari IT software. Kemudian selanjutnya di sini ada orang-orang dari tim saya gitu. Di tim IT software ini ada Aldensita dan Email dari saya sendiri. Ini 19 10, berarti ada 2 orang misalkan. Tuh, kemudian di sini bisa juga di tim invite teammates, di sini bisa menginvite, mengundang anggota grup lainnya. Kemudian di sini ada bantuan. Kemudian di sini ada goal apa saja yang capaian yang telah dibuat. Ini contoh-contoh yang telah menyelesaikan gitu. Kemudian ada filter, di sini juga ada portofolio, explore portofolio. Ini untuk pembuatan portofolio project management. Kemudian di sini ada reporting atau report dari pekerjaan project management yang telah dilaksanakan gitu. Kemudian di sini ada inbox. Inbox ini itu digunakan untuk kolaborasi antar tim, karena sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya di fitur Asana tersendiri ada fitur kolaborasi, atau setiap anggota tim itu bisa melakukan pesan di menu inbox ini. Kemudian di sini ada inbox, Hai Sita, inbox your central hub. Seperti itu, ini untuk inbox. Kemudian di sini ada my task atau pekerjaan. Misal kita akan membuat project yang baru lagi gitu dari marketing, misalkan kita tambahkan di sini marketing produk. Ini private to project member, ada public to IT. Public to IT itu gunanya untuk mempublikasi ke semua bagian tim IT, atau ini tuh untuk privat, untuk project member saja, orang-orang yang tergabung di projectnya. Kemudian sama di sini juga ada board, the timeline, dan ada kalender. Kita misalkan timeline di sini, oke, continue. Kemudian start adding task, share with teammates atau set workflow, seperti itu. Kemudian kalau untuk share with teammates itu seperti ini. Kalau start adding task itu seperti itu. Kemudian kita pilih start adding task aja. Sini sudah ada marketing produk. Kemudian di sini ada add test. Misalkan pekerjaannya apa ya? Marketing produk itu misalkan tanggal 19 itu untuk launching produk, new produk. Oke. Launching new produk, kemudian tanggal 20-nya misalkan tur ke daerah untuk launching juga. Tur daerah untuk launching produk dari IT software. Oke. Kemudian ini saling terkait ya, di sini saling terkait tuh seperti itu. Kemudian di sini juga ada tanda checklist ketika sudah dilakukan, atau kalau belum ya tidak di checklist, seperti itu. Kemudian di sini juga ada overview. Sini ada overview-nya, goals this project support, kemudian project role-nya siapa aja orang-orangnya. Di sini ada saya sendiri sebagai project owner. Kemudian di sini ada list. Ini untuk tanggal untuk memberitahukan kegiatan kepada tim gitu. Ada tanggal 22 sampai 26 Mei itu untuk tur daerah launching produk. Kemudian untuk sekarang sampai 22 Mei itu launching produk baru. Kemudian di sini berbentuk board. Kemudian di sini ada timeline, kemudian ada kalender, kemudian ada workflow di sini.
Sini kemudian ada rules, apps, form, task template seperti itu. Nah, di sini ada customize, ada due date, project, text, depends, seperti itu. Ini untuk tampilan Asana. Ini untuk aplikasi project manager dari Asana. Cukup sekian mungkin penjelasan saya mengenai aplikasi project management dari Asana ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.